Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali mengkaji kitab fikih Fathul Qarib. Sebelum kita mulai, maka ada baiknya kita hadiahkan Fatihah kepada Al-Allamah, pengarang dari Matnul Ghayah wa Taqrib, yaitu Al-Allamah Abi Syuja', dan pengarang dari Syarah Fathul Qarib, yaitu Al-Allamah Ibnu Qasim. Juga kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaji kita pada malam hari ini tentang salat janazah. Biasa lagi kita kecil di langgar-langgar atau di TK Al-Quran diajari sholat 5 waktu. Jarang diajari sholat janazah. Padahal sholat janazah ini walaupun bukan fardu ain, tapi juga sangat-sangat perlu bagi orang tua. Karena orang tua juga harus ajarkan sholat janazah ini kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena dalam fikih diajarkan bahwa yang paling afdol mensolatkan si mayit atau jenazah itu adalah ayahnya atau anaknya. Nah, bagaimana kalau anaknya tidak bisa? Nah, tidak mesti orangnya jadi tuan guru atau jadi kiai, jadi ulama. Anak itu yang penting dia tahu tata cara sholat jenazah. Maka ada baiknya kita ajarkan kepada anak-anak kita sholat jenazah ini. Gampang. Sholat yang 5 waktu aja kita bisa 4 rakaat, lebih lama daripada sholat jenazah yang cuma 4 kali takbir. Ujar orang Banjar 4 kali kawai, gampang. Cuma kalau kada lagi kecil diajari, bacaannya kada tahu, akhirnya kada pede hendak umpat. Sudah tua belajar supan, akhirnya memilih kada umpat atau alasan macam-macam, entah sakit perut kah, orang lagi sholat jenazahnya sakit perut. Orang Banjar menyebutnya sholat fardu kifayah. Kenapa? Dalam kitab-kitab fikih ditulis sholat janazah, as-salatu 'alal janazah. Kenapa? Karena mungkin orang Banjar ini mengambil dari hukumnya. Hukum sholat janazah, mensolatkan janazah itu hukumnya fardu kifayah. Lalu orang-orang kita, orang-orang Tuha Bahari menyambatnya sholat fardu kifayah. Kalau dalam kitab-kitab fikih sebutannya as-salatu 'ala janazah, salat janazah. Janazah itu apa? Ya sih, yang terkujur kaku itu namanya janazah. Jadi sepintar apapun, sealim apapun, sekaya apapun seseorang, sepanjang apapun titelnya, gelar akademiknya, kalau sudah meninggal jadi mayat, jadi jenazah, dipanggil jenazah. Jenazahnya sudah dimandikan belum? Jenazahnya sudah datang apa belum? Kada ada orang menyambat titelnya, gelarnya, atau saudagar nang kaya rayanya sudah datang belum? Itu kada disebut lagi. Padahal paling kaya di kampung misalnya, atau paling kaya di kota itu. Tapi nang disambat jenazah. Jenazahnya sudah datang belum? Jenazahnya sudah dimandikan belum? Gitu. Nah, apa fadilatnya, keutamaannya? Maka kata Nabi, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha. Di teks hadisnya pakai mabni lil maf'ul, yusalla 'alaiha. Siapa yang menyaksikan atau menghadiri janazah sampai dia ikut sholat, sampai disolatkan, falahu qirat, maka dia dapat pahala 1 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfan. Siapa yang menyaksikan janazah, menghadiri janazah, dimakamkan, falahu qiratan, maka dia dapat 2 qirat. Lalu sahabat tanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? 2 qirat itu apa wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, mithlul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang besar.
Nabi bilang al-azimain, yang besar. Gunung itu kan sudah besar. Namanya gunung ya besar. Kalau nya kada besar, ngarannya gundukan tanah aja. Jabalainil azimain, mithlul jabalainil azimain. Kenapa? Karena di antara fungsi dari na'at adalah litakid, untuk penguat. Maka di situ ada na'atnya azimain, seperti dua gunung yang besar. Artinya pahalanya luar biasa. Jadi kalau ikut sholat jenazahnya aja, kada sampai umpat ke kubur, dapat satu gunung, satu qirat, maksudnya sama seperti gunung yang besar. Nah, luar biasa keutamaannya. Oleh karenanya, maka perlu kita belajar ilmu tentang sholat jenazah, juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Gitu. Gunung yang besar luar biasa. Jadi karena hukumnya tadi fardu kifayah. Bagaimana tata caranya? Gampang. Jadi ujar musannif, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, wa yukabbiru alaihi ay al-mayyit, dan si al-musalli yang sholat janazah, sholat fardu kifayah, bertakbir idza shalla alaihi arba'at takbiratin, dia bertakbir 4 kali takbir. 4 kali takbir. Bi takbiratil ihram, termasuk takbiratul ihram. Jadi maksudnya yang 4 ini termasuk juga takbiratul ihram. Walau kabbara khamsan, seandainya dia salat dia bertakbirnya 5 kali, lam tabtul, maka salatnya tidak batal. Walaupun sengaja. Nah, ini bedanya. Kalau sholat fardu yang lain sengaja menambah rakaat, maghrib jadi 4 rakaat, sengaja batal. Isya 5 rakaat, sengaja menambahnya, batal. Tapi kalau sholat jenazah, rukunnya 4 kali takbir, yang wajibnya 4 kali takbir, seandainya sengaja pun dia menambah 5 atau 6, lam tabtul, tidak batal. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, lakin law khammasa imamuhu. Tapi kata beliau, seandainya imam membaca takbirnya 5 kali, lam yutabi'hu, si makmum tidak ikut. Tapi bagaimana? Ada 2 pilihan. Imam entah sengaja atau tidak sengaja mengucap takbirnya 5 kali, maka si makmum dihadapkan kepada 2 pilihan. Bal yusallimu, dia tidak ikut imam 5 kali takbir, tapi dia mengucap salam. Tapi setelah niat mufarakah dulu. Niat mufarakah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua pilihannya au yantadhiruhu, atau dia si makmum menunggu imamnya, liyusallima ma'ahu, agar ikut salam bersama imam. Jadi tunggu dulu imam 5 kali kah, 6 kali kah, tunggu aja. Amun kira-kira 30, 40, 50 kali jangan ditunggu. Au yantadhiruhu, dia tunggu agar salam bersama imam, wa huwa afdal, ini yang paling afdal. Jadi menunggu imam, lalu imam salam, kita juga makmumnya umpat salam, ini yang paling afdal. Jadi walaupun tadi kata ulama fikih tidak batal kalau menambah, walaupun sengaja, jangan juga lah nanti kalau kita jadi imam lalu ditambahi, ujar ulama fikihnya kada batal juga. Masalahnya bukan masalah batal atau tidaknya, tapi yang afdalnya. Kenapa afdalnya? Nabi mengajarkan 4 ya 4, jangan kita tambah-tambah. Kalau mau baca takbir banyak-banyak di luar sholat jenazah, silakan mau banyak-banyak. Apalagi balasan macam-macam. Kenapa pian jadi sampai 10 kali takbir? Ujar si imam, dosa jenazahnya, dosa mayatnya kebanyakan, jadi aku takbir. Nah, ini ngarannya mangaradau, kada boleh. Jadi apa yang diajarkan petunjuk dari Nabi 4 ya 4. Walaupun kata ulama fikih, seandainya 5 pun sengaja tidak batal. Wa yaqra'ul musalli al-Fatihata ba'da takbiratil ula, dan yang sholat jenazah atau sholat fardu kifayah ini dia baca Fatihah setelah takbir pertama. Jadi setelah takbir pertama, usalli ala hadzal mayyit 4 takbirat fardul kifayah, Allahu akbar. Nah, setelah takbir pertama itu si al-musalli tadi membaca Fatihah.
Wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Boleh membaca Fatihah setelah selain takbir pertama. Jadi boleh setelah takbir kedua. Misalnya usalli 'alal mayyit, 'ala hadzal mayyit. Allahu akbar. Sidin bukan baca Fatihah tapi baca salawat. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Apakah boleh? Boleh. Nah, saya ulangi, wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Boleh membaca Fatihah setelah selain takbir pertama. Ini masalah boleh. Masalah boleh ya boleh, tapi jangan juga lah dipraktekkan, nanti malah lupa. Jadi gampangnya tuh ya yang kayak biasa lah, setelah Fatihah, setelah takbir pertama Fatihah. Wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia baca shalawat kepada Nabi ba'da tsaniyah, setelah takbir kedua. Jadi ba'da takbirati tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Wa aqallu sholati alaihi, minimal shalawat yang dibaca itu apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu minimal. Yang afdal sampai Hamidum Majid, yang kita sebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Para ulama semua sepakat bahwa sholawat yang paling afdal adalah sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi, yang biasa kita baca dalam tasyahud. Nah, sampai minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kan aneh kalau ada orang tuanya disolatkan, si anaknya kada umpat. Kenapa? Alasan kada tahu tata caranya, padahal paling gampang. Jadi kada tahunya kenapa? Karena malas belajar. Lagi kecil tidak belajar, sudah tua terlanjur kada tahu, lalu gengsi belajar, atau ya macam-macam alasan lain. Sayang. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsah. Kemudian dia berdoa setelah takbir yang ketiga. Nih kita perhatikan. Selain belajar fikih, maka karena fikih yang diajarkan di pesantren itu menggunakan bahasa Arab, jadi kalimat per kalimat, kata per kata itu kita perhatikan. Wa yad'u lil mayyit. Da'a yad'u setelahnya huruf jar li. Jadi kalau mendoakan kebaikan itu bahasa Arabnya da'a li, yad'u li. Ini ada orang karena nang di salam ini Habib, lalu pakai bahasa Arab. Ini ceritanya kejadian di Al-Falah. Di Al-Falah, Habib Abdullah lewat. Biasanya santri menyasahi sidin anaknya lami. Nah, lalu ud'u alayya. Nah, maksudnya ini doakan ulun bipai. Kan kada mungkin mendoakan kejelekan. Dalam bahasa Arab, da'a ala itu mendoakan kejelekan, mendoakan mati, mendoakan garing, mendoakan macam-macam, tabrak mobil itu da'a ala. Maka dalam hadis ada la tad'u ala anfusikum. Jangan kau doakan kejelekan untuk dirimu. Kada boleh mendoakan kejelekan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Jar Habib apa? Ad'u lak. Nah, sidin kada menggunakan salah bahasa Arab ikam kada yang jar sidin ad'u lak, artinya ikam aku doakan. Nah, Habib tidak bilang ad'u alaik. Nah, jadi yang benar da'a li. Kalau kita mau minta doakan, tentu doa itu doa kebaikan kan, yang minta doakan ulun ud'u li. Jangan juga ud'uni. Nah, itu kan Tuhan dalam Al-Qur'an, ud'uni, berdoalah kepadaku kata Allah, mintalah kepadaku, ud'uni. Bukan jadi kalau kita mengucapkan ud'uni yang maksud doakan ulun, salah bahasa Arabnya. Maka belajar bahasa Arab itu kadang alih-alih liati kitab nang kita pelajari tiap hari di kelas di sekolahan, kadang alih-alih liati yad'u, setelahnya li berarti mendoakan kebaikan. Nanti ada yang lain lagi setelahnya ala, ini mendoakan kejelekan begitu. Nah, kita kembali ke sholat jenazah. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsalitsah. Yang sholat jenazah ini mendoakan untuk mayit. Apa doanya? Wa aqallu du'a, dan minimal doanya untuk si mayit itu adalah paling kurang Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni dia. Itu paling kurang. Allahumma ghafir lahu. Si imam belum aja lagi takbir karena doa imamnya panjang. Allahumma ghafir lahu lagi, Allahumma ghafir lahu lagi, Allahumma ghafir lahu lagi. Kenapa? Jangan malah diam.
Allahumma ghfir lahu, karena hafalnya cuma Allahumma ghfir lahu. Dan dalam fikih pun diajarkan bahwa minimal doanya itu Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni si Din, ampuni mayat ini, ampuni mayat ini. Lalu itu aja, setelahnya lalu diam, imamnya doanya panjang. Nah, jadi bagusnya diulang lagi Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Karena begitu, bukan hanya sholat fardu kifayah, sholat 5 waktu pun kita baca tasbih 3 kali. Rupanya imam ini entah 5, entah 7, entah 11. Jangan diam, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah selesai 3 kali, rupanya imam masih belum bangun-bangun juga. Kita ulangi, atau kita baca doa. Karena kata ulama makruh kalau diam dalam sholat. Walaupun tasbih, doa dalam sholat itu sunnah hukumnya. Tapi kalau diam, hukumnya makruh. Misalnya tasyahud, si imam ini rupanya tasyahudnya panjang doanya. Kita sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena rukunnya sampai di situ aja. Dah diam aja, doa kada. Padahal salawat Ibrahimiyah hafal, padahal doa-doa hafal. Kenapa diam? Nah, itu makruh. Jadi sama juga di sini. Kalau kada hafal lagi doa yang panjang, cukup Allahumma ghfir lahu diulang-ulang. Nah, bagi santri-santri yang masih muda, hafalan di kepala belum banyak nang dipikirakan. Kenapa? Duit tinggal minta, bah duit habis, mah duit habis. Kan kada banyak nang dipikirakan, kada mikirakan mencari duit, kada mikirakan mintanya aja. Nah, mumpung masih muda, kepala belum banyak isinya dunia macam-macam, maka gunakanlah waktu untuk menghafal doa-doa seperti ini. Kalau sudah terlanjur, kada hafal, sudah tua, kada tak hafali salajur. Nah, itu. Apa panjangnya? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad das wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Begitu. Ada lagi yang lain. Wa akmaluhu, kata musannif, yang paling sempurna, yang paling lengkap, madhkurun, disebutkan fi qaulil musannif, pada ucapan musannif, fi ba'di nusakhil matni, sebahagian dari naskah matan. Maksudnya dalam kitab yang lain, dalam kitab Matnul Ghayah wa Taqrib juga, tapi dalam naskah yang lain. Doanya apa? Ya, bersumber dari hadis Nabi juga. Allahumma inna hadha abduk. Ya Allah, ini hambamu, ini hambamu ya Allah. Artinya nang kami salatkan ini hambamu. Wa benu abdaik, dan anak dari kedua hambamu. Ayah ibunya kan, abdaik, isim tathniyah. Kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha. Dia keluar dari kesenangan dunia. Jadi para santri-santri nang kitabnya kada berbaris. Tuh, barisnya perhatikan, min rauhid dunya. Kenapa? Rauh artinya kesenangan. Dalam surat Al-Waqi'ah, farauhun wa raihan. Jangan dibaca roh. Kenapa pengen baca roh? Ya kada berbaris juga aja, terserah kowe. Nah, itu alasan orang kada. Jadi rauh artinya kesenangan. Kharaja min rauhid dunya. Dia keluar dari kesenangan dunia. Wa sa'atiha, dan luasnya dunia. Wa mahbubu bihi wa ahibbaihi fiha. Dia keluar meninggalkan kekasihnya di dunia. Ila zulmatil qabri, menuju gelapnya kubur. 1 kali berapa? 1 kali 2. Ya Allah, gelap. Kada ada lampu di dalam. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdak la syarika lak. Ya Allah, si jenazah ini menyaksikan, bersaksi, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Maha suci Engkau, Maha Esa Engkau, tidak ada sekutu bagimu, dan dia meyakini bahwa Muhammad adalah hambamu dan rasulmu. Wa anta a'lam bihi minna, dan Engkau ya Allah lebih tahu keadaannya dibanding kami. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulim bih. Ya Allah, dia singgah di sini. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, dan dia sangat memerlukan rahmatmu ya Allah. Jadi orang jenazah itu, orang di alam barzakh itu sangat-sangat perlu kepada rahmat Allah. Kalau di dunia ini kita sangat perlu kepada rahmat Allah, ampunan Allah,
di alam sana tambah-tambah lagi. Maka kenapa kita selalu dianjurkan mendoakan maghfirah, keampunan dan rahmat untuk ahli kubur. Dalam hadis Nabi mengatakan bahwa mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min qaribin lahu. Bahwa si mayit, tidaklah mayit itu di kuburnya melainkan seperti orang yang mau tenggelam, yang meminta pertolongan. Orang lagi mau tenggelam, pasti mau minta tolong, teriak-teriak tolong. Apapun yang ada di higanya ditangkapnya, walaupun rumput nang lewat, walaupun plastik, kalau orang kan bisa berenang. Yantadhiru da'watan talhaquhu, dia menunggu doa yang datang kepadanya dari keluarganya, dari anaknya, dari sahabatnya, dari teman-temannya. Itu. Maka oleh karenanya kita doakan si mayit jenazah, jangan sampai kita tidak ikut kalau ada keluarga kita yang meninggal. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a'alah, kami datang ya Allah mengharap, meminta kepadamu memberikan syafaat untuknya. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi, ya Allah kalau dia orang baik maka tambahkanlah kebaikannya. Wa in kana musian, jika dia orang yang berdosa fatajawaz anhu, maka ampunilah ya Allah. Wa laqihi bi rahmatika ridaq wa qihi fitnatal qabri wa adzabah. Wabsah lahu fi qabrih wajafil arda an jambayh wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabik hatta tab'athahu aminan ila jannatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Panjang. Ada yang sudah hafal. Kenapa para imam-imam sholat jenazah jarang membaca ini? Karena kepanjangan. Mungkin si imamnya juga kurang hafal, atau imamnya hafal, jadi imam kalau kau baca doa ini makmumnya kada hafal. Nah lalu imam memilih yang paling masyhur. Ini riwayatnya juga dari Nabi. Yang paling masyhur, yang biasa kita banyak orang hafal, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Nah kalau imam membaca yang ini, membaca yang panjang ini, kita hafalnya cuma sedikit. Nah tadi jangan diam aja, ulang-ulanglah Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah beri keampunan untuknya, berilah rahmat untuknya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang kita sholatkan ini orangnya doanya dosa sidin sudah diampuni? Dari mana kita tahu doa sidin sudah diampuni? Mungkin Jersidin sebelum mati sudah taubatan nasuha kepada Allah. Orang yang taubatan nasuha dosanya diampuni, berarti habis. Lalu sholat, dalam sholat jenazah kita mendoakan agar sidin dosanya diampuni. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Bagaimana ini? Jawabannya, meminta dosa-dosa agar dapat maghfirah atau ampunan tidak mesti kepada orang-orang yang berdosa. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya dosa. Tapi kata Nabi, inni la astaghfirullah fil yaum. Aku sungguh, ini pakai inna untuk penguat, sesungguhnya. La astaghfirullah pakai lam ibtida, gunanya juga untuk taukid. Jadi di situ Nabi menggunakan dua takkid dalam ilmu bahasa Arab. Sungguh aku benar-benar istighfar, meminta maghfirah, meminta ampunan. Bukan berarti Nabi punya dosa. Nabi tidak punya dosa. Tahu kenapa Nabi istighfar, minta maghfirah? Nah itu dalil bahwa minta maghfirah, kalau maghfirah tadi bahasa Arab yang artinya terjemahannya ampunan, bukan berarti harus punya dosa. Orang tidak punya dosa pun seperti Nabi minta maghfirah. Ujar Nabi dalam hadis yang lain, Rabbighfirli, wahai Rabbku, ampuni aku. Itu kalau terjemahan harfiahnya. Walaupun tadi ampunan itu identik dengan dosa biasanya, tapi Nabi tidak punya dosa. Nabi ucapkan itu. Duduk antara dua sujud, Nabi berdoa Rabbighfirli. Nah, kayak apa tuh terjemahannya? Jadi berarti kalaupun ada orang dan kita tidak tahu sebelum meninggal sudah taubatan nasuha, dosanya diampuni, berarti jadi kita kada usah lagi doanya Allahumma ghfir lahu. Bukan begitu. Tetap siapapun yang meninggal, hamba Allah yang paling soleh pun, wali-wali ya meninggal, tetap Allahumma ghfir lahu doanya.
Biasa kita di acara mahaul, ma'arwah, doanya selalu Allah maghfir lahu. Padahal mungkin yang dihaul ini sudah berpuluh-puluh kali atau ratusan kali dihauli. Sudah dapat kiriman hadiah, pahala sedekah, pahala Quran, pahala zikir. Kemungkinan orangnya sudah diampuni dosanya, tapi kenapa kita selalu doakan? Nah, karena tadi tidak mesti orang yang dimintai doa maghfirah untuknya itu dosanya sudah masih ada, tidak mesti. Dan orang tua kita juga. Ada yang orang tuanya meninggal sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Berarti selama puluhan tahun itu si anaknya berdoa. Anaknya 5 berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal bisa saja setahun setelah abahnya meninggal, abahnya ini anggap kada pernah taubat, kada sempat taubat. Wal iyadzubillah. Tapi anaknya selalu berdoakan, Rabbighfirli ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Rabbku, ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Umpama nih setahun berdoa, sekalinya Allah kabulkan, lalu dosa abahnya habis. Umpama. Adakah setelah itu mungkin malaikat nang datang menyampaikan pesan dari Allah? Mustahil, kada mungkin, karena Jibril kada bakalan turun lagi. Wahai fulan bin fulan, wahai Jailani, ujar malaikat, sudah stop, kada usah lagi kamu mendoakan Abah Ikam, kada usah lagi mendoakan Kai Ikam. Kenapa? Dosa Kai Ikam, dosa Abah Ikam sudah diampuni Allah, ujar malaikat menyampaikan. Lalu kita berhenti, kada kayak itu. Kenapa? Karena ada hadis begini. Selain kita kada tahu dosa orang yang kita mintakan doa ampunan untuknya, selain kita kada tahu bahwa sudah Allah ampuni atau tidak. Yang kedua ada hadis, ujar Nabi, nanti di hari kiamat ada orang yang kebingungan, merasa derajatnya sangat tinggi, tidak sebanding dengan amalnya. Ini orangnya tahu diri. Orang ini tahu diri. Orang kalau sudah di akhirat tahu diri, merasa amal ini kada banyak. Kenapa? Derajat ulun tinggi ya Allah. Innal abda la turfa'u lahu darajatuhu fil akhirah. Sesungguhnya seorang hamba ada yang derajatnya diangkat oleh Allah. Lalu dia tanya, dari mana ulun dapatkan derajat setinggi ini ya Allah? Lalu Allah jawab, bistighfari waladika laka. Ini kau dapatkan derajat yang tinggi ini adalah dengan sebab istighfar atau permohonan ampun anakmu untukmu. Nah, jadi oleh karenanya kita yang punya orang tua, punya kakek, punya nenek, dan bukan hanya itu, muslimin muslimat semua kita doakan. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun orang tua meninggal, jangan bosan-bosan. Jangan mengambil kesimpulan begini, jangan-jangan jar sudah 5 tahun yang lalu dosa abahku diampuni, jadi aku sudah stop, kada usah lagi mintakan ampun. Tidak. Kenapa? Siapa tahu memang betul Allah ampuni dosanya sudah bertahun-tahun, tapi doa maghfirah istighfar kita untuk mereka itu akan menambah tinggi derajat mereka nanti di sisi Allah. Begitu. Kalaunya stop, sudah diampuni, stop, berarti derajatnya cuma sekadar diampuni dosa, derajatnya tidak tinggi nanti karena derajat tinggi dan rendahnya derajat kita di surga itu dengan banyaknya amal soleh, begitu. Sedangkan orang sudah meninggal kada bisa beramal soleh lagi. Lalu yang dia harap apa? Mungkin kalau ada sedekah jariah yang pernah dia lakukan, atau ilmu yang pernah dia ajarkan, atau anak keturunan yang mendoakan untuknya, begitu. Oleh karenanya jangan bosan-bosan selalu. Kan kada bayar, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekedar mengucap doa itu aja. Kalau malas, waduh, kasihan. Nah, kemudian berikutnya wa yaqulu fir rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu. Dia mengucapkan di setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau cegah kami dari pahalanya si mayit ini. Wala taftinna ba'dahu, jangan kau fitnah kami setelah wafatnya. Apa maksud fitnah? Fitnah bahasa Arab, dalam bahasa Arab biasa kita dengar fitnah azab kubur. Ada doa kita dianjurkan oleh Nabi berlindung dari fitnatil mahya wal mamat, fitnahnya kehidupan dan fitnah kematian. Apa maksudnya? Fitnah kehidupan, naudzubillah min dzalik,
mungkin menjadi orang yang sesat akidahnya. Itu namanya fitnah. Wal mamat, fitnah kematian, fitnah kubur kematian, mungkin dipukul oleh malakul maut, na'udzubillah, mungkin disiksa, na'udzubillah min dzalik. Nah, adapun fitnah pengertian bahasa Indonesia mengada-ngada, orang lain maling dipadahkan maling, fitnah ngarannya. Nah, dalam bahasa Arab bukan itu. Maka dalam Al-Qur'an ada wal fitnatu asyaddu minal qatli. Tafsir Jalalain, tafsir kitab tafsir yang standar yang diajarkan di pesantren-pesantren se-Indonesia, termasuk di pondok pesantren Al-Falah kelas 1 sanawiyah, tafsir Jalalain. Ay asyirku, fitnah di istilahnya syirik. Karena ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang syirik. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, ay asyirku, fitnah di istilahnya syirik, mensekutukan Allah, na'udzubillah min dzalik. Biasa orang kita menerjemahkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan itu, itu tafsir jalan lain ngarannya, lain tafsir jalan lain. Atau ujar Sule, fitnah itu lebih kejam dari tidak memfitnah. Itu Sule. Jadi la taftinna ba'dahu, jangan kau berikan kami fitnah setelah wafatnya ya Allah. Waghfir lana, dan ampuni kami, walahu, dan untuknya. Doa lagi, tadi setelah takbir ketiga kita doakan agar dia dapat ampunan, maka setelah takbir yang keempat juga waghfir lana, ampuni kami, walahu, dan untuknya ya Allah. Ada doa juga dari Nabi, doa salat jenazah. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampuni yang mati di antara kami dan yang masih hidup. Wa syahidina wa ghaibina, yang hadir ataupun yang ghaib, yang tidak hadir. Wa saghirina wa kabirina, dan yang tua ataupun yang sagir, yang masih muda, masih anak-anak. Nah, kalau kita baca hadis ini dengan penjelasan yang sebelumnya tadi, kira-kira tidak bingung lagi. Kenapa? Tadi kan ceritanya orang yang tidak berdosa pun kita doakan untuk dapat keampunan, tidak salah, karena untuk menambah derajatnya. Jadi sama juga di sini, di hadis ini. Ini kan hadis dari hadis Nabi nih. Wa kabirina wa saghirina, ampuni ya Allah yang tua. Yang tua kan banyak dosa. Kenapa? Karena sudah mukallaf. Kita tidak heran. Ada wa saghirina, yang masih kecil. Ada orang belajarnya cuma di pesantren tuh sampai pagar. Hendak sekolah tulak sampai pagar bebulik. Nah, itu tuh bisa salah tuh. Membaca wa saghirina, yang masih muda, masih anak-anak. Oh, salah nih doa nih. Kan orang masih anak-anak, belum mukallaf, belum punya dosa. Berarti salah nih. Salah cetak mungkin di kitab. Bukan salah kitab. Ikamnya, bukan salah cetak. Ikamnya nak ada tuntung. Kenapa? Bulik sampai pagar bulik. Atau sekolah separuh aja. Mbah itu kada turun lagi habis jam istirahat. Nah, itu jadi bisa salah paham. Wa yusallim ba'da rabi'ah. Lalu dia mengucap salam setelah takbir yang keempat. Kayak apa salamnya? Iya, salamnya sama seperti salam-salam biasa. Wa yusallimul musalli ba'da takbiratir rabi'ah. Dia mengucap salam setelah takbir yang keempat. Wassalamu huna, salam di sini di salat janazah ini kassalam fil salati ghairil janazah. Sama seperti salam yang ada di salat selain salat janazah. Fi kaifiyatihi, caranya. Caranya bagaimana? Salam pertamanya menoleh ke kanan, salam ke kiri menoleh ke kiri. Wa adadihi, dan bilangannya. Salat yang lain 2 kali, salat janazah juga salamnya 2 kali. Salam yang pertama rukun, fardu, wajib. Salam yang kedua sunat. Sama persis. Bukan sama persis. Nah, ada lagi sambungannya. Lakin tetapi yustahabbu ziyadatu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tetapi disunnahkan, dianjurkan menambah wa rahmatullah wa barakatuh. Ada tambahannya. Jadi maka sholat jenazah sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang wajib, yang ke kanan. Lalu yang sunatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi ada ulama yang menganjurkan wabarakatuhnya jangan sama nyaringnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuhnya agak pelan sedikit.
itu mengisyaratkan bahwa ada khilaf di situ. Jadi para ulama khilaf. Ada khilafnya 3 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa batambah wa barakatuh itu di sholat jenazah aja. Adapun sholat-sholat lain, sholat fardu yang lain, fardu ain, ataupun sholat-sholat sunat, maka tidak disunahkan wa barakatuh sampai warahmatullah aja. Ini yang kita pegangi, yang biasa kita amalkan. Pendapat yang kedua, sama aja antara sholat fardu ain, fardu kifayah, sholat jenazah, dan sholat sunat, semuanya sama-sama wa barakatuh ada. Nah, itu ada. Pendapat yang ketiga, sama-sama sampai warahmatullah aja. Nah, yang pertama tadi yang kita pegangi, yang kita praktekkan, bahwa sholat biasa, fardu dan sunnah, fardu ain dan sunnah, sholat 5 waktu yang fardu ain, dan sholat-sholat sunnah kita sampai warahmatullah. Adapun di sholat jenazah kita memprakteknya sampai wa barakatuh. Nah, itu lakin yustahabu ziyadatu warahmatullah wa barakatuh. Tetapi disunahkan menambah warahmatullah wabarakatuh. Kesimpulannya, sholat jenazah ini rukunnya tidak banyak. Pertama, niat, tentu saja niat. Yang kedua, 4 kali takbir, termasuk takbir yang pertama. Yang ketiga, Fatihah. Yang keempat, sholawat. Yang kelima, berdiri. Yang keenam, salam. Yang ketujuh, berdiri begitu. Jadi ada 7. Jadi gampangnya, prakteknya, usolli ala hadzal mayyit 4 takbirat dan seterusnya. Allahu akbar, Fatihah. Allahu akbar, sholawat. Allahu akbar, doa Allahumma ighfir lahu tadi dan seterusnya. Lalu takbir yang keempat, Allahu akbar, doa Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalaupun tidak hafal, Allahumma ighfir lahu tadi aja diulangi pulang, gak ada masalah. Nah, 4 ini. Baru yang kelima, yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nang rukunnya, nang salam pertama aja, 6. Yang ketujuh, berdiri. Kan berdiri. Berdiri, kita kada boleh sholatnya duduk. Nah, 7 itu rukun sholat jenazah. Gampang. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.